Baik teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, pada pembahasan video kali ini kita akan fokus penggunaan toolbox yang ada pada CorelDRAW. Ya, ini toolbox ya. Jadi apa itu pengertian toolbox? Toolbox adalah alat-alat yang digunakan untuk mengolah objek atau gambar desain yang sedang kita olah. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat gambar, ngedit gambar, mengolah gambar atau objek atau apapun itu di CorelDRAW itu menggunakan toolbox. Jadi toolbox adalah, sekali lagi saya ulangi, alat-alat yang digunakan untuk mengolah objek atau gambar desain yang sedang kita olah. Oke, kita akan bahas dari mulai atas sampai bawah. Oke, tools yang pertama ada disebut dengan pick tool. Nah, pick tool ya. Tools ini disebut dengan pick tool, yang paling atas ini pick tool. Ini yang paling sering digunakan. Oke, pick tool memiliki sub tools terdiri dari 3 bagian. Nah, pick tool ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin memunculkan sub toolnya atau bagian dari pick tool, kita klik icon panah ini, tanda segitiga kecil ini, kita klik. Nah, di sini akan muncul 3 bagian dari pick tool. Kita akan praktekkan satu-satu. Kita akan praktekkan pick terlebih dahulu. Oke. Pick ini untuk memilih objek. Nah, teman-teman perhatikan, kalau misalkan kita ingin mengedit atau mengolah dari objek ini, misalkan saya buatkan kotak tadi. Kalau misalkan kita ingin mengedit objek ini, kita harus pilih dulu. Nah, cara memilihnya adalah pick tool. Oke, ingat ya, ngekliknya untuk menseleksi objek ini, untuk memilih objek ini, kita klik di bagian yang kotaknya, karena kita ingin memilih kotak yang ini. Jangan sampai klik di luar. Kalau klik di luar itu nggak akan terjadi apa-apa. Ini saya klik, nah, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan kita klik di sini, di kotak ini, ya, nah, nanti akan berubah jadi seperti ini. Muncul tampilan-tampilan kotak-kotak hitam ya di sini. Nah, kalau misalkan kita klik satu kali, ini cuma untuk menarik, memindahkan, memperbesar, memperkecil, pindahkan. Kalau kita klik satu kali lagi, nah ini untuk memiringkan dan memutar objek ini. Perhatikan, kalau misalkan kita ingin memutar. Nah, kalau misalkan kita ingin memutar, kita arahkan kursor kita ke sini, ke bagian-bagian yang ada di ujung-ujung sudut ini. Nah, sampai kursor kita berubah jadi seperti ini. Nah, ketika kursor kita sudah berubah seperti itu, kita klik tahan, tarik. Nah, ini sudah memutar sesuai dengan keinginan kita. Atau kita bisa memiringkan sudut-sudut yang ini. Nah, cara memiringkannya, kita arahkan kursor kita ke sini, kita klik tahan, tarik. Nah, lihat, dia akan miring seperti ini. Oke. Itu ya teman-teman, itu yang pick tool. Nah, selanjutnya ada lagi freehand. Hampir sama dengan pick tool, freehand ini berfungsi untuk memilih seluruh objek sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi dia lebih banyak objek yang bisa dipilih. Nah, cara penggunaannya, kita klik tahan, tarik. Nah, lihat, garis-garis yang biru ini menunjukkan objek mana yang terseleksi. Oke, perhatikan sekali lagi, saya ulangi. Nah, kita menseleksi dari sini sampai sini. Maka yang ini terseleksi. Jadi intinya kalau misalkan yang kedua ini, freehand ini ya, freehand pick ini, dia untuk menseleksi sesuai dengan keinginan kita. Nah, klik tahan, tarik bagian mana aja yang akan diseleksi. Seperti ini teman-teman. Oke, yang terakhir dari kelompok pick tool adalah free transform. Nah, cara penggunaan free transform seperti ini hampir sama, cuman dia ketika kita memilih akan berubah. Nah, lihat seperti ini. Oke, seperti itu ya, seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Oke, itu kelompok pick tool. Tool selanjutnya adalah shape tool. Secara umum, shape tools adalah untuk menghaluskan, memodifikasi, mengedit sebuah garis atau sebuah objek. Nah, shape tool memiliki banyak submenu atau subtools. Nah, ini adalah subtool dari shape tool. Ada shape, smooth, smear, twirl, track, reveal, smooth, roughing. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita bahas terlebih dahulu yang shape. Oke, shape
ini untuk memodifikasi garis. Perhatikan, misalkan saya buat garis menggunakan pen. Jadi untuk membuat lengkungan-lengkungan itu enak menggunakan yang shape. Kita klik shape. Nah, lihat otomatis akan muncul garis-garis kotak-kotak seperti ini nih. Nah, ini yang bisa kita lengkungkan. Caranya kita arahkan kursor kita ke sini, garis ini, kita klik tahan, tarik. Nah, atau bisa juga arahnya mau kemana, seperti ini. Pokoknya ini untuk membuat modifikasi pada sebuah garis, membuat lengkungan-lengkungan pada garis. Oke, kalau sudah kita pilih pick, nah kira-kira garis yang kita udah modifikasi dengan shape tool akan jadi seperti ini. Oke, setelah shape tool ada yang smooth. Nah, smooth ini untuk menghaluskan garis lengkung yang menurut kita belum halus, jadi masih kaku gitu, garis lengkungnya masih kaku. Nah, menggunakan smooth ini bisa dihaluskan. Perhatikan, saya misalkan buat garis lagi menggunakan pen. Nah, misalkan kita ingin menghaluskan bagian-bagian yang seperti ini nih, terlalu menonjol gitu, kurang halus untuk sebuah desain. Kita klik lagi, kita pilih smooth. Jangan lupa di pick tool dulu, pick tool baru kita pilih smooth. Nah, arahkan ke garis-garis mana yang akan kita haluskan. Misalkan di sini. Nah, kita tinggal klik tahan, tarik. Tahan lagi, tarik. Atau yang di sini. Klik tahan, tarik. Nah, jadi kelihatan lebih halus sekarang, teman-teman. Atau yang sebelah sini juga sama. Kita bisa klik tahan, yang ujung sini ke yang sini, klik tahan, seperti itu kira-kira teman-teman penggunaan smooth tool. Jadi untuk menghaluskan sudut-sudut garis yang kasar menggunakan smooth. Selanjutnya di bawah smooth ada yang namanya smear. Nah, smear ini untuk membuat garis lengkung pada ujung garis atau tengah garis yang ada titiknya. Perhatikan. Kan ada lagi garis seperti itu. Nah, menggunakan smear. Nah, kita tinggal klik garis-garis ini, ujung-ujung sini. Nah, seperti itu teman-teman. Saya perbesar dulu. Jadi menggunakan smear ini, sudut-sudut garis ini bisa kita lengkungkan. Nah, klik tahan, lepaskan, klik tahan, lepaskan. Ingat ya, untuk ngekliknya teman-teman klik yang kotak putih seperti ini teman-teman, untuk membuat lengkungan-lengkungan garisnya. Nah, klik tahan, lepaskan, klik tahan, lepaskan, klik tahan, lepaskan. Itu adalah fungsi dari smear. Oke, selanjutnya ada lagi twirl. Nah, twirl ini berfungsi untuk membuat seperti pusaran lingkaran angin pada titik yang kita pilih. Caranya adalah cukup klik tahan pada titik yang kita inginkan. Oke, misalkan gini, ya seperti logonya ini untuk membuat seperti pusaran angin. Kita tinggal klik tahan di sini, misalkan di sini saya klik tahan. Belum klik. Nah, kita pilih twirl, kita klik tahan di sini. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Lepaskan di sini. Atau di sini. Oke, itu teman-teman, itu adalah twirl. Jadi untuk membuat lingkaran ke lingkaran seperti pusaran angin seperti ini ya. Ada yang namanya track. Nah, tools track ini digunakan untuk mengumpulkan titik terdekat pada satu titik. Oke. Perhatikan, misalkan saya ingin mengumpulkan bagian-bagian terdekat ini
bagian terdekat ini pada titik di sini. Nah, saya tinggal klik tahan. Nah, otomatis dia akan mendekat ya. Atau di sini kita tinggal klik tahan, akan mendekat. Di sini kita klik tahan. Nah, pokoknya ngekliknya teman-teman harus pada bagian-bagian yang seperti ini nih. Nah, yang kotak ini ya, yang kotak ini. Kita klik tahan. Nah, nanti dia akan berkumpul. Oke, tools selanjutnya ada yang namanya refill. Nah, kalau ini kebalikan. Kalau ini untuk mengumpulkan, kalau refill ini dia untuk menjauhkan. Kita klik tahan misalkan di sini. Nah, objek-objek terdekat dia akan jauh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita klik tahan di sini. Nah, akan menjauh. Kita klik tahan di sini. Nah, akan menjauh. Itu teman-teman. Selanjutnya ada yang smooth. Nah, smooth ini cara penggunaannya, perhatikan dia untuk membuat garis-garis yang seperti ini. Nah, jadi kita klik tahan pada objeknya, kita gerakkan mouse-nya, bentar ya. Nah, misalkan objek ini kita tunggu klik tahan. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita buat seperti ini. Nah, nanti dia akan acak seperti ini. Klik tahan, gerakan. Oke. Ya, di bawah smooth ada lagi yang namanya horizon. Nah, horizon ini untuk membuat garis-garis seperti ini. Kita klik, tarik, ikutin garisnya, nanti dia akan buat garis seperti ini. Nah, gitu ya. Kita klik tahan, tarik. Nah, nanti dia akan seperti ini. Itu teman-teman dari shape tool ya. Kita sudah praktekkan satu per satu. Oke teman-teman, setelah shape tool ada yang namanya crop tool. Nah, secara umum crop tool ini teman-teman, crop tool ini berfungsi untuk menghilangkan sebuah objek, baik memotong maupun dihapus. Ya, perhatikan. Yang pertama dari kelompok crop tool ada yang namanya crop. Ya, ini crop ya. Nah, crop ini untuk memotong sebuah gambar bitmap. Nah, ini sudah saya sediakan gambar dengan cara klik tahan, tarik ke bagian mana yang akan kita potong. Misalkan kurang sebelah sini, atau sebelah sini. Oke. Kalau sudah, kita cukup tekan enter di keyboard. Nah, dia akan terpotong. Selanjutnya setelah crop ada yang namanya knife. Nah, knife ini untuk memotong sebuah objek menjadi dua. Perhatikan. Misalkan saya buat kotak. Ini ya, saya buat kotak ini. Terus kita ingin memotong objek kotak ini menjadi dua. Nah, itu dengan menggunakan tools knife. Nah, kita klik aja, klik tahan, tarik. Kira-kira seperti ini. Lepaskan, kita pilih pick tool. Oke, kita klik di sini. Nah, sekarang sudah menjadi dua. Nah, kita klik yang di sini. Nah, ini bagian satu, ini bagian dua. Bagian satu, bagian satu ini bagian dua. Misalkan kita ingin menghapus. Nah, kita pilih yang bagian dua ini. Kita tekan delete. Nah, hati-hati dia akan kepotong sesuai dengan tadi bentuk knife yang telah kita lakukan. Selanjutnya, ini saya hapus saja. Saya buat lagi. Selanjutnya ada virtual segment delete. Nih, kalau ini untuk menghapus objek dengan bantuan objek lain. Nah, di sini ada dua objek. Saya ganti warnanya. Nah, misalkan saya pengen menghapus yang atas ini. Nah, caranya kita pilih yang virtual segment delete. Kita tinggal klik. Perhatikan sampai posisi kursornya berubah seperti ini. Nah, ketika posisi kursornya sudah berubah, tadinya seperti ini, berubah jadi seperti ini, kita letakkan di ujung garis, maka garis ini akan kehapus. Nah, seperti itu teman-teman. Atau cara penggunaan yang lainnya, kita bisa klik tahan di sini.
Nah, jadi dia akan masuk ke sini ya. Selanjutnya ada yang namanya eraser. Kalau eraser ini kayak penghapus biasa. Nah, kita bisa menghapus seperti ini. Kita bisa mengubah ukuran penghapusnya berapa. Misalkan sudah segitu, kita hapus. Nah, kita klik tahan aja pada objeknya terus kita hapus. Itu teman-teman bagian dari crop tool. Jadi intinya crop tool ini untuk menghilangkan atau menghapus sebuah objek tertentu. Tool selanjutnya ada yang disebut dengan zoom tool. Nah, sesuai dengan namanya, zoom tool ini untuk memperbesar atau memperkecil sebuah tampilan objek yang sedang kita olah. Nah, di sini ada dua, ada zoom, ada pan. Oke. Yang pertama kita coba zoom. Nah, zoom yang seperti ini, yang ada tanda plusnya ini di kursor, ini untuk memperbesar objek. Nah, misalkan kita tinggal klik, nah itu untuk memperbesar. Atau istilahnya zoom in. Atau kalau misalkan kita ingin memperkecil, kita bisa ganti ke sini, zoom out ya, kita ganti zoom out. Kalau tadi ada tanda plus, sekarang jadi tanda min. Kita klik yang di sini, kita klik. Kita klik, kita kecilin, kita kecilkan, kita besarkan. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan mouse, ini klik kiri untuk zoom in, klik kanan untuk zoom out. Nah, seperti ini ya. Ini saya klik kanan, dia jadi zoom out. Kita klik kiri, dia zoom in. Atau memperbesar, ini memperkecil. Memperbesar, memperkecil. Nah, selanjutnya bisa juga seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin memperbesar bagian tertentu, misalkan ingin memperbesar kotak yang ini aja, kita bisa klik tahan, tarik bagian atas ini. Nah, klik tahan, tarik. Untuk mengembalikannya tinggal pilih di sini. Kita pilih yang to page. Oke, ini ya, kita pilih yang to page. Kita klik. Nah, nanti dia akan kembali ke ukurannya. Ada lagi pan. Nah, pan ini klik tahan, tarik. Nah, seperti ini ya. Bentar, saya perbesar dulu. Nah, klik tahan, tarik. Ya, ikonnya jadi ikon tangan. Mana tadi objeknya? Oke, ini dia. Ya, untuk menarik sebuah objek ya. Itu teman-teman zoom tool untuk memperbesar atau memperkecil sebuah tampilan atau sebuah objek